Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Beatrice Anyalatan Lain, guru fisika pada SMA LKMD Lahap. Ya, pada kali ini saya akan membuat best practice video pembelajaran HOTS atau Higher Order Thinking Skill pada materi karakteristik gelombang mekanik di kelas 11 SMA. Best practice video pembelajaran yang saya buat ini merupakan salah satu pemenuhan tugas di 6 JP pada kegiatan HOTS atau Higher Order Thinking Skill pada total akumulasi kegiatan HOTS di 32 JP yang diselenggarakan oleh HAFEX. Ya, Bapak Ibu semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membuat simulasi seakan-akan saya sedang mengajar di depan anak-anak di dalam kelas. Ya, untuk selanjutnya selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya di hari ini? Oke, baik ya. Iya, itu semua kelihatan dari wajah kalian yang tersenyum. Jadi Ibu juga mengambil kesimpulan bahwa kabar kalian hari ini tentunya baik adanya. Iya, selanjutnya Ibu mempersilakan ketua kelas, Doni, coba kamu pimpin doa. Ya, terima kasih Doni. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengambil presensi atau absen. Ya, ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, semuanya hadir ya? Oke, bagus. Iya. Terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian. Kehadiran kalian menunjukkan bahwa kalian termotivasi dan ingin belajar. Bagus, tetap pertahankan ke depannya seperti ini. Ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi tentang karakteristik gelombang mekanik dengan kompetensi dasar, yakni menganalisis karakteristik gelombang mekanik dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah kegiatan demonstrasi, kemudian kerja kelompok maupun presentasi yang akan kalian lakukan hari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian gelombang, yang kedua mengklasifikasi gelombang berdasarkan arah getar atau arah rambatnya, kemudian berdasarkan amplitudonya dan berdasarkan mediumnya. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan persamaan dasar gelombang. Yang keempat, kalian juga mampu menjelaskan istilah-istilah pada gelombang, baik gelombang transversal maupun gelombang longitudinal. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu untuk menggunakan persamaan dasar gelombang yang sebelumnya dipelajari untuk menghitung besaran-besaran pada gelombang transversal maupun gelombang longitudinal. Ya, untuk selanjutnya, gue akan memberikan beberapa pertanyaan prasyarat kepada kalian. Pernahkah kamu temui beberapa contoh gelombang berikut dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, gelombang permukaan air. Ada yang sudah pernah lihat? Oh, semuanya. Iya, karena air itu sangat dekat dengan kehidupan kita, sehingga pasti kita semua pernah melihat gelombang permukaan air. Apalagi kalian yang suka bertamasya atau tinggal di sekitar pantai. Yang berikut, kalau gelombang pada tali sudah pernah lihat? Oke, ada yang sudah pernah coba juga membuat gelombang pada tali? Oke, bagus. Yang berikut, kalau gelombang pada pasir sudah pernah lihat? Oh, sudah lihat di televisi. Oke, bagus. Yang terakhir, gelombang pada selingki. Oh, belum tahu apa itu selingki? Iya. Kalau seandainya memang belum pernah melihat secara langsung apa itu selingki, di materi kali ini kita akan belajar gelombang, misalkan gelombang longitudinal yang terdapat pada selingki, sehingga gue harapkan kalian tetap antusias untuk mempelajari materi ini. Ya, pertanyaan berikut,
dari berbagai contoh gelombang yang Ibu sajikan tadi, manakah yang termasuk sebagai contoh gelombang menurut fisika? Nah, untuk mengetahui jawabannya seperti apa, Ibu harapkan kalian tetap antusias dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, selanjutnya Ibu ingin meminta bantuan si Edi untuk maju ke depan, mencoba mendemonstrasikan kegiatan berikut. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan hasil pengamatan kalian. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh temanmu tadi? Coba Bayu. Oh, menggoyangkan tali. Ada yang punya jawaban lain? Rini? Memainkan tali. Oke, bagus. Jawaban yang lain? Coba Joni. Oh, menggetarkan tali. Oke, bagus. Jawaban kalian semua bagus-bagus. Ya, lanjut. Pertanyaan berikut. Apakah bentuk tali tadi berubah? Iya, pastinya berubah. Pertanyaan berikut. Berbentuk apakah bentuk tali tersebut setelah digetarkan? Berlekuk-lekuk. Oke, berlekuk-lekuk. Berbentuk gelombang. Oke, bagus. Berbentuk gelombang. Karena tadi ada yang sudah mengatakan bahwa tali itu berbentuk gelombang, sekarang Ibu punya pertanyaan berikut. Kira-kira apa yang dimaksudkan dengan gelombang? Coba kemukakan pendapat kalian berdasarkan hasil pengamatan yang tadi kalian lakukan. Iya, bagus sekali. Jadi gelombang adalah getaran yang bergerak atau merambat dari satu tempat ke tempat yang lain melalui media tertentu atau bisa juga bahkan tanpa melalui media. Nah, misalkan tali tadi ini, Ibu pegang salah satu ujung tali seperti ini. Kemudian kalau salah satu ujung tali ini Ibu getarkan seperti ini, tali yang awalnya lurus kemungkinan bisa berubah bentuknya menjadi bergelombang seperti ini. Berarti getaran tadi dari tangan Ibu merambat melalui medium berupa tali ini berpindah ke ujung sebelahnya. Itu yang kemudian didefinisikan sebagai gelombang. Berikutnya, Ibu punya beberapa pertanyaan kepada kalian. Selanjutnya, gelombang yang tadi Ibu bicarakan itu secara umum. Nah, gelombang bisa juga dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, kalau kita lihat dari arah getar dan arah rambat. Nah, jika dilihat dari arah getar dan arah rambat, gelombang terbagi atas 2 jenis. Yang pertama disebut dengan gelombang transversal, yang kedua disebut dengan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatnya. Contohnya pada selingki, misalkan selingki seperti yang tadi, atau dalam kehidupan sehari-hari bentuk selingki juga bisa kita sebut misalkan berbentuk seperti ver atau per. Sudah pernah lihat? Nah, sudah. Kalau tadi tali, misalkan ini satu tas tali yang panjang, digetarkan naik turun seperti ini, maka pada selingki berbeda. Kalau selingki bentuknya seperti ini. Kalau Ibu getarkan bukan dinaik turunkan seperti ini, tapi maju mundur. Nah, ketika maju mundur, selingki tersebut getaran pada salah satu ujung selingki ini kemudian merambat melalui selingki menuju ke salah satu ujung yang lainnya, sehingga menyebabkan selingki itu merambat berupa regangan dan rapatan. Itu yang disebut dengan gelombang longitudinal. Jadi gelombang yang arah getarnya tadi digetarkan seperti ini, sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Dia merambat juga seperti ini. Bisa paham ya?
Oke, lanjut. Sekarang gelombang transversal. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah lambatnya. Misalkan gelombang pada tali. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah lambatnya. Seperti contoh pada tali tadi. Tali misalkan dipegang pada salah satu ujung seperti ini, ujung lainnya di sebelah sini. Kemudian kalau kita beri getaran, getarannya naik turun. Getaran ini membuat tali yang lurus tadi kemudian berubah menjadi bergelombang. Artinya bahwa energi atau getaran pada salah satu ujung ini merambat sepanjang garis X, sehingga dikatakan bahwa arah getar itu tegak lurus dengan arah rambatnya gelombang. Seperti itu. Lanjut. Kalau berdasarkan amplitudo, gelombang juga terbagi atas dua, yakni yang pertama gelombang berjalan, yang kedua gelombang stasioner. Nah, kalau gelombang berjalan, gelombang yang amplitudonya tetap atau sama pada setiap titik yang dilalui oleh gelombang. Kemudian gelombang stasioner itu gelombang yang amplitudonya berubah pada setiap titik yang dilalui. Misalkan itu terbagi atas dua, ada gelombang stasioner dengan ujung bebas, ada juga gelombang stasioner dengan ujung terikat. Berikut berdasarkan mediumnya, gelombang terbagi atas dua. Yang pertama gelombang elektromagnetik ialah gelombang yang dapat merambat baik melalui medium maupun tanpa medium, misalkan gelombang cahaya. Kemudian yang kedua, gelombang mekanik ialah gelombang yang memerlukan medium perantara. Nah, kalau tadi masih ingat di awal pertemuan Ibu sampaikan bahwa pada materi kali ini kita akan membahas karakteristik tentang gelombang mekanik, maka untuk selanjutnya kita akan fokus pada materi karakteristik gelombang mekanik saja. Gelombang elektromagnetik tidak. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu berikan kalian kesempatan 30 menit untuk bekerja dalam kelompok, kemudian mengerjakan tugas-tugas atau pertanyaan yang ada di dalam LKS yang Ibu bagi. Karena jumlah siswa di kelas ini sebanyak 11 anak, jadi Ibu bagi kalian dalam 3 kelompok saja. Silakan bekerja dalam kelompok. Jika ada pertanyaan atau kesulitan yang dihadapi, silakan berdiskusi dengan teman atau boleh juga langsung menanyakan Ibu. Ibu akan berjalan dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Akan bekerja. Ya, waktu selesai. Ibu harapkan kerja kelompok kalian telah selesai. Untuk selanjutnya, Ibu berikan waktu kepada kalian 30 menit, masing-masing 10 menit kepada 3 kelompok yang ada untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kemudian nanti akan ditanggapi oleh kelompok atau teman yang lainnya. Iya. Berikan tepuk tangan kepada semua yang telah berpartisipasi aktif pada hari ini. Ya, bagus sekali. Ibu tadi sudah melihat hasil presentasi kalian, jawaban-jawaban kalian juga sangat bagus. Selanjutnya, Ibu akan memberikan konfirmasi yang lebih rinci terkait dengan jawaban yang telah kalian sampaikan tadi. Nah, itu saja jawaban atau konfirmasi jawaban dari Ibu. Sudah bagus apa yang tadi kalian kerjakan dalam kelompok dan presentasi kalian. Selanjutnya Ibu menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang karakteristik atau sifat khusus pada gelombang mekanik. Jadi setelah ini Ibu harapkan kalian sudah mencari tahu atau belajar tentang karakteristik atau sifat gelombang mekanik, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita lebih mudah untuk mempelajarinya. Bapak Ibu, demikianlah video pembelajaran yang telah saya buat. Masih banyak terdapat kekurangan pada video pembelajaran ini, sehingga segala kritik, saran, dan masukan yang membangun dari Bapak Ibu sekalian sangat saya harapkan. Terima kasih.